pengertian dari i'rab sekarang yang rofa, bahwa kemarin dikatakan pembagian i'rab itu ada 4, kan seperti itu. Yang penjelasan kemarin itu bahwasanya rofa, nasab, khafad, dan jazm. Nah, sekarang kita akan membahas tentang i'rab yang rofa. Ad-dhammatu, yang pertama dhammah. Ad-dhammatu dhammah wal wawu dan waw, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Liraf'i ialah bagi i'rab rofa itu arba'u alamatin, adapun 4 tanda. Jadi yang rofa ini memiliki 4 tanda, tanda i'rab. Apa saja? Yang pertama ad-dhammatu, dhammah, wal wawu, yang nomor 2 itu wawu, wal alifu, yang nomor 3 itu alif, wan nunu, dan yang terakhir adalah nun. Fa amma dhammatu, maka adapun yang dhammah, yang pertama itu, yang i'rab rofa, yang pertama dhammah. Di mana saja itu yang dhammah itu? Fatakunu, maka ialah ada. Apa yang dhammah itu? Alamatan, ialah sebagai tanda. Alamatan, ialah sebagai tanda. Lirraf'i, bagi i'rab rofa. Lirraf'i, bagi i'rab rofa. Fa amma dhammatu, maka adapun dhammah, fatakunu, maka ialah harus ada. Apa dhammah itu? Alamatan, ialah sebagai tanda. Lirraf'i, bagi i'rab rofa. Fi arba'i mawadhi'ah, di dalam 4 tempat. Di dalam 4 tempat. Jadi yang dhammah itu ada 4 tempat. Di mana saja? Yang 4 tempat itu al-ismil mufradi. Al-ismil mufradi, jadi badal dari fi arba'ati mawadhi'ah. Yang pertama al-ismil mufradi, isim mufrad, wajib taksiri dan jamak taksir, wajib ilmu annasis salimi dan jamak wajib taksiri dan jamak taksir, wajib ilmu annasis salimi dan jamak muannas salim, wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari', alladhi, yang alladhi lam yattasil, yang tidak bertemu. Alladhi lam yattasil, yang tidak bertemu. Apa
mudhari itu alladzi lam yattasil, yang tidak bertemu apa fi'il mudhari itu bi akhirihi, di akhirnya, bi akhirihi, di akhirnya syai'un, apa sesuatu. Wal fi'lil mudhari'ih, dan fi'il mudhari' alladzi, yang lam yattasil, yang tidak bertemu bi akhirihi, dengan akhirnya mudhari itu syai'un, apa sesuatu. Artinya tidak bertemu dengan dhamir tasniyah, jamak, dan juga muannasah mukhatabah. Tidak bertemu dengan dhamir tasniyah, dhamir jamak, dan dhamir muannasah mukhatabah. Wa ammal wawu, dan adapun yang wawu yang barusan itu, yang dhamma, terus sekarang adalah yang wawu. Wa ammal wawu, dan adapun wawu, fatakunu, maka ialah ada apa wawu itu, fatakunu, maka ialah ada apa wawu itu, alamatan, ialah sebagai tanda, alamatan, ialah sebagai tanda, lirraf'i, bagi i'rab rafa, fi maudhi'aini, di dalam dua tempat, fi maudhi'aini, di dalam dua tempat. Apa yang dua tempat itu? Fi jam'il mudzakkaris salimi, di dalam jamak mudzakkar salim. Wa fil asma'il khamsati, dan di dalam asma'ul khamsah. Wa iya, dan adapun asma'ul khamsah itu, abuka, ialah lafaz abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Ini adalah isim asma'ul khamsah. Wa ammal alifu, yang nomor selanjutnya, yang nomor 3, i'rab rafa yang alif. Wa ammal alifu, dan adapun yang alif, fatakunu, maka ialah ada apa itu alif, alamatan, ialah sebagai tanda, alamatan, ialah sebagai tanda, lirraf'i, bagi i'rab rafa, lirraf'i, bagi i'rab rafa, fi tasniyatil asma'i, pada atau di dalam isim tasniyah, khosotan, yang khusus. Wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu, maka ialah ada apa alif itu, alamatan, ialah sebagai tanda, lirraf'i, bagi i'rab rafa, fi tasniyatil asma'i, di dalam isim tasniyah, khosotan, yang khusus, tertentu. Artinya yang alif ini hanya terletak pada isim tasniyah saja. Wa amman nunu, dan adapun nun,
Wa amman nunuh, dan adapun nun, fatakunuh maka ialah ada. Apa nun itu? Fatakunuh maka ialah ada. Apa nun itu? Alamatan ialah sebagai tanda. Alamatan ialah sebagai tanda. Lirrof'i bagi i'rab rofa. Fil fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari'. Fil fi'lil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari'. Idza tasalah bihi, apabila tasalah bertemu, bihi dengan fi'il mudhari' itu, dhamiru tasniyatin, apa dhamir tasniyah, dhamiru tasniyatin, apa dhamir tasniyah, au dhamiru jam'in, atau dhamir jama', au dhamirul muannatsatil mukhatabati, atau dhamir muannatsa mukhatabah. Jadi itu adalah tentang tanda-tanda i'rab rofa. Bahwasanya di dalam i'rab rofa itu terbagi menjadi 4. Yang pertama dhamma, terus yang kedua adalah waw, alif, dan subutun nun. Makanya kalau kita melihat di buku metode al-bidayah itu, di sana kalian nanti akan menemukan tabel tentang aqsamul i'rabi wa alamatuhu. Jadi tabel tentang pembagian i'rab itu sudah ada tabelnya. Yang dhammah barusan dikatakan ada 4 tempat. Yang pertama itu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan yang keempat al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi isim mufrad ketika i'rab rofa'nya itu menggunakan dhammah. Contohnya ja'a rajulun. Nah, ja'a rajulun. Rajulun ini kan isim mufrad. Makanya tanda i'rab rofa'nya isim mufrad itu dengan dhammah. Nah, sekarang yang pertama adalah tentang isim mufrad. Saya kira kalian sudah masuk kepada isim mufrad ya. Untuk hafalannya itu saya kira sudah melewati tentang isim mufrad itu. Jadi kalau isim mufrad itu di sini dikatakan bahwa isim yang bukan tasniyah, dan juga bukan jamak, dan juga bukan berupa mulhaq atau lafaz yang disamakan dengan keduanya, dan juga bukan berupa asmaul khamsah atau asmaus sittah. Seperti lafaz az-zaidani, ini bukan isim mufrad, karena di dalam penjelasan di dalam Hasyiah Jurmiyah itu, yang dikatakan isim mufrad itu adalah bukan tasniyah, ya bukan jamak. Ya artinya kalau di dalam metode al-bidayah yang menunjukkan mufrad itu adalah isim yang menunjukkan arti itu tunggal atau satu. Ya, beda bahasa definisinya, tapi maksudnya kan sama.
Kalau di dalam metode al-bidayah itu dikatakan isim mufrad itu adalah isim yang memiliki arti satu atau tunggal. Sedangkan di sini yang dikatakan isim mufrad itu adalah bukan isim tasniyah, bukan isim jamak, ya kan, sama maksudnya. Artinya sama-sama menunjukkan arti tunggal atau menunjukkan satu, itu isim mufrad. Jadi isim mufrad itu ketika dalam keadaan i'rab rofa itu pertama adalah menggunakan dhamma. Karena kemarin dijelaskan pembahasan tentang i'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat. Nah, lafaz rojulun ja'ah zaidun, dunnya itu kenapa ini lafaz zaidun itu kok dibaca rofa? Kan seperti itu kemarin. Karena rojulun itu adalah isim mufrad yang mana i'rab rofanya itu adalah menggunakan dhamma. Dan juga yang kedua adalah jamak taksir. I'rab rofanya juga menggunakan dhammah. Ja'a rijalun, datang, rijalun telah datang, rijalun siapa, seorang laki-laki. Yang kedua adalah jamak taksir. Jadi i'rab rofa yang kedua itu yang rofa yang dhamma itu adalah jamak taksir. Jamak taksir itu adalah isim yang berubah dari bentuk asalnya, ya, dari bentuk mufradnya. Jadi yang dikatakan jamak taksir itu adalah perubahan bentuk dari mufradnya. Nah, perubahan itu kalau di dalam syarahnya di sini, pertama penambahan huruf dan tidak ada perubahan harokat. Jadi yang pertama itu perubahannya itu bentuk perubahan dikatakan di sini. Yang pertama perubahannya itu penambahan huruf dan tidak ada perubahan harokat. Artinya hanya yang berubah itu adalah harakatnya. Penambahan huruf dan tidak ada perubahan harakat. Contohnya di sini sinwun, ya. Sinwun ini adalah menjadi sinwanun, ada alifnya. Yang pertama itu sinwun, lantas menjadi sinwanun. Ini yang ditambah itu adalah hurufnya. Apa yang ditambah? Huruf apa? Huruf alif dan huruf nun. Sinwanun, ya. Jadi kalau harakatnya tetap sinwun, shotnya itu kasroh, nunnya sukun, wawunya sinwanun hanya ditambah dengan huruf alif dan nun. Jadi pada dasarnya adalah kita juga harus menghafal, kita juga bisa hafal tentang i'rab yang 4 itu. Kalau rofa barusan dikatakan sudah ada 4. Yang dhammah itu di mana, yang wawu itu di mana saja, yang alif itu di mana, dan yang thubutun nuni, yang nun itu juga di mana. Itu sudah barusan, tinggal kalian itu nanti akan nyampe di
bab i'rab itu juga akan menghafal hal itu, karena ini sangat penting bagi seseorang yang belajar untuk membaca kitab, untuk menentukan i'rab tersebut, kapan dibaca rofa, kapan isim mufrad itu dibaca rofa seumpama, dan selanjutnya. Perlu juga saya tegaskan ya tentang jamak taksir ya. Barusan yang kedua itu adalah jamak taksir. Yang pertama sudah disebutkan. Yang kedua itu adalah pengurangan huruf dan tidak ada perubahan harkat. Jadi yang dikurangi itu adalah hurufnya. Contohnya seperti tuhmatun menjadi tuhmun. Tuhmun ini adalah jamak taksirnya. Kalau yang sudah populer, yang sudah umum kita dengar itu apa? Seperti kitabun menjadi kutubun ya. Kitabun menjadi kutubun. Jadi itu kan ada pengurangan huruf. Kalau di sini contohnya tuhmatun menjadi tuhmun. Jadi yang dibuang itu adalah taknya yang dibuang. Ya lagi-lagi kalau berbicara jamak taksir itu memang harus proses hafalan atau melihat di kamus memang. Karena apa? Karena kalau di dalam teori dasar itu yang dikatakan jamak taksir itu adalah jamak yang tidak atau isim yang tidak beraturan, kan seperti itu. Kalau yang lainnya itu adalah beraturan, seperti jamak mudzakkar salim itu beraturan. Kenapa dikatakan beraturan? Karena memiliki tanda waw dan nun, iya dan nun. Nah, sedangkan yang jamak taksir itu tidak beraturan. Artinya tidak memiliki ciri atau tanda-tanda sehingga untuk bisa tahu bahwa kalimah ini adalah kalimah isim jamak taksir, caranya itu harus melihat di kamus dan menghafal. Itu salah satu cara untuk bisa mengetahui bahwa lafaz ini adalah termasuk jamak taksir. Yang ketiga berkaitan dengan jamak taksir, pergantian huruf dan tidak ada penambahan atau pengurangan huruf, hanya pergantian huruf saja. Pergantian harkat asadun menjadi usudun, ya tetap hurufnya ada 3, jamak taksirnya juga ada 3. Mufradnya itu asadun, harkatnya berubah ketika berubah menjadi jamak taksir menjadi usudun. Asadun menjadi usudun. Kan yang berubah hanya harkatnya. Yang keempat, penambahan huruf dan ada perubahan harkat. Contohnya rojulun menjadi rijalun. Nah ini rojulun menjadi rijalun. Rojulun asalnya mufradnya itu rojulun menjadi ditambah alif menjadi rijalun. Jamak taksirnya adalah rijalun. Yang kelima, pengurangan huruf dan ada perubahan harkat. Jadi yang kelima ini hurufnya dikurangi dan ada perubahan harkat. Contohnya apa? Rasulun menjadi rusulun, utusan. Rasul, nabi. Rusulun kan ada wawunya itu. Mufradnya kan ada wawunya. Rasulun ini kan sudah umum, artinya sudah sering kita dengar
Rasulun itu kan bentuk mufradnya. Jamak taksirnya apa? Rusulun. Jadi pengurangan huruf, mana yang dikurangi? Huruf bau. Kan seperti itu. Dan juga ada perubahan harkat. Roknya kalau mufradnya itu fathah, karena dijadikan jamak taksir menjadi dhamma. Sama dengan kitabun menjadi kutubun. Kan seperti itu. Yang ini pengurangan huruf namanya. Dan ada perubahan harkat. Hurufnya dikurangi dan harkatnya juga ada yang berubah. Di mana? Roknya. Yang nomor 6 yang terakhir pergantian huruf dan ada penambahan atau pengurangan huruf. Pergantian huruf dan ada perubahan harkat. Contohnya seperti apa? Gulamun. Gulamun ini artinya kan seorang budak. Gulamun apa? Ada alifnya, lamnya itu menjadi gilmanun. Nah, ini berubah jauh sudah. Ada namanya pergantian huruf. Yang asalnya itu gulamun itu lamnya ada alifnya, sehingga ketika dijamak taksirkan gilmanun itu berubah total. Nah, semua jamak taksir di atas i'rabnya itu dengan dhammah. Dengan dhammah baik jamaknya berupa mudzakkar ja'al ghilmanu ataupun muannas ja'at al-hududu. Nah, itu adalah untuk jamak taksir. Kalau yang lainnya seperti jamak muannas, saya kira tidak terlalu sesulit jamak taksir. Terus yang dhammah itu, yang keempat itu adalah al-fi'lul mudhari. Ya. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi fi'il mudhari yang tidak bertemu atau yang tidak bersambung bi akhirih, di akhirnya. Di akhirnya apa? Di akhirnya fi'il mudhari itu tidak bertemu syai'un dengan sesuatu. Contohnya seperti apa? Lafaz yansuru. Yansuru ini adalah dhamma. Apa? I'rab rafa. Jadi alamatur raf'inya itu, tanda rafa'nya itu adalah dengan dhamma. Yansuru. Selama fi'il mudhari itu tidak bertemu di akhirnya itu dengan sesuatu. Tidak bertemu dengan dhamir. Apa tadi dikatakan? Tidak bertemu, ya. Terus mukhatabah, selama tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya. Jadi i'rab rafa'nya itu menggunakan dhammah, harkat dhammah. Kalau di tasrif yang lugawi gimana? Kalau yang suruh, yang suroni, yang suruna, yang suruh, yang suroni, yang suruna, tan suruh, tan suroni. Nah, kan berubah sudah. Tan suroni berubah karena di akhirnya itu adalah bertemu dengan sesuatu yang di akhirnya, sehingga yang awalnya itu adalah rafa, dhamma, akhirnya berubah. Terus yang waw itu adalah ada di dua tempat, jamak mudzakkar salim dan ada di asmaul khamsah.
yang jamak mudzakkar salim. Contohnya ja'a muslimuna. Jadi tanda rofaknya itu dengan wawu. Ja'a muslimu munah. Sesuai dengan definisinya, ketika rofak menggunakan wawu dan nun. Atau ja'a zaidunah. Tanda rofaknya itu adalah dengan menggunakan wawu dan nun, bukan menggunakan dhammah lagi, berubah. Beda kalau yang bentuknya mufrad. Kalau mufrad itu i'rab rofaknya itu menggunakan dhammah. Sedangkan kalau yang jamak mudzakkar salim itu tanda rofaknya itu dengan wawu. Makanya di sini di dalam kitab ini itu tanda rofaknya dengan menggunakan wawu. Terus selanjutnya adalah yang alif. Yang alif itu terletak di isim. Yang alif, yang waw, yang satunya itu asmaul khamsah. Di sini juga disebutkan asmaul khamsah seperti abuka, wa ahuka, wa hamuka, wa fuka, wa dzumalin. Nah, ini adalah semua asmaul khamsah, isim-isim yang lima. Jadi tanda i'rab rofaknya itu di sini juga menggunakan waw. Contohnya ja'a abuka, datang, telah datang abuka, siapa ayahmu. Ini contoh yang i'rab rofak, yang waw. Terus yang alif hanya khusus kepada isim tasniyah saja. Yang alif ja'a rajulani. Jadi isim tasniyah ketika dalam kondisi rofa, maka tanda i'rab rofaknya itu dengan alif. Rajulani, zaidani. Jadi alif, bukan menggunakan dhammah atau waw, bukan. Jadi isim tasniyah dalam kondisi rofa, maka tanda i'rab rofaknya itu dengan menggunakan alif. Itu yang isim musanna. Terus yang keempat, subutun nun. Subutun nun, tetapnya nun. Tetapnya nun itu juga sama di satu tempat. Af'alul khamsah. Contohnya yaf'alani. Jadi tanda rofaknya itu dengan subutun nun, dengan tetapnya nun. Berbeda kalau sudah yaf'alani ini ketika kemasukan amil akan berubah nanti, kan seperti itu. Selama tidak ada amil yang memerintah, maka tanda i'rab rofa dari af'alul khamsah itu adalah dengan subutun nun, dengan tetapnya nun. Terus yang selanjutnya adalah tanda i'rab nasab, ya. Yang selanjutnya adalah walin nasbih, dan ialah bagi i'rab nasab khamsu alamatin, adapun 5 tanda. Khamsu alamatin, adapun 5 tanda.
Al-fathatu, al-fathatu yang pertama fathah, wal alifu dan yang nomor dua itu alif, wal kasrotu dan yang nomor tiga itu kasroh, wal ya'u yang nomor empat ya, terus yang terakhir wahadfun nuni dan membuang nun, wahadfun nuni dan membuang nun. Jadi yang rofa itu ada empat ya. Terus yang bagi nasab, i'rab nasab itu ada 5 tempat ini. Pertama, fa'ammal fathatu maka adapun yang fathah. Fa'ammal fathatu maka adapun yang fathah, fatakunu maka ialah ada apa fathah itu. Fa'ammal fathatu maka adapun yang fathah, fatakunu maka ialah ada apa fathah itu. Alamatan ialah sebagai tanda, lin nasbi bagi i'rab nasab. Fi salasati mawadi'ah di dalam 3 tempat. Fi salasati mawadi'ah di dalam 3 tempat. Di mana saja itu yang 3 tempat? Fil ismil mufradi di dalam isim mufrad, wajab taksiri dan jamak taksir, wal fi'lil mudhari'i dan fi'il mudhari'. Idza dakhala apabila dakhala masuk, alaihi atas mudhari itu, nasibun apa amil nasab, nasibun apa amil nasab, walam yattasil dan tidak bertemu, walam yattasil dan tidak bertemu, bi akhirihi dengan akhirnya, syai'un apa sesuatu, syai'un apa sesuatu. Ya contohnya ayyan surah. An ini kan adalah amil nawasib. Jadi yang awalnya fi'il mudhari itu adalah i'rab rafa, kan seperti itu, dhamma. Ketika sudah ada amil yang masuk, salah satunya amil nawasib atau amil nasab, maka akan berubah menjadi dibaca fathah. Jadi termasuk bagian dari pembahasan i'rab nasab. Ayyan surah, asalnya yanzuru menjadi yanzuru, ayyan surah. Nah, robnya itu dibaca nasab karena ada amil yang meminta untuk dibaca fathah. Makanya tanda apa fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan sesuatu di akhirnya itu dan ada amil yang masuk, maka itu adalah i'rab nasabnya itu dengan menggunakan fathah. Terus selanjutnya adalah wa ammal alifu. Saya baca dulu ya. Wa ammal alifu dan adapun yang alif. Wa ammal alifu dan adapun yang alif, fatakunu ialah ada. Fatakunu ialah ada. Apa alif itu? Alamatan ialah sebagai tanda, lin nasbi bagi i'rab nasab.
selain fathah juga i'rab nasab, yang kedua alif juga sebagai tanda i'rab nasab. Fil asma'il khamsati, di dalam asma'ul khamsah. Fil asma'il khamsati, di dalam asma'ul khamsah. Jadi yang alif itu hanya satu ya. Kalau yang fathah itu kan 3 barusan, di isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Sedangkan yang alif hanya di asmaul khamsah. Lahu contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Nah, ini contohnya, melihat siapa saya, abakah kepada ayahmu atau bapakmu, wa akhokah dan saudaramu. Jadi lafaz abakah akhokah ini tanda nasabnya itu dengan menggunakan alif. Kalau tadi kan abuka, ya kan, akhuka, itu kalau yang tadi itu yang dicontohkan. Nah, sekarang asmaul khamsah itu ketika dalam keadaan i'rab nasabnya itu berubah, akan menggunakan alif. Wa ma asbaha dzalika, wa ma dan sesuatu, asbaha yang apa? Yang menyerupai dzalika itu, artinya contoh yang lainnya itu abaka wa khoka itu. Wa ammal kasratu, dan adapun yang kasroh, fatakunu maka ialah ada apa kasroh itu, alamatan ialah sebagai tanda, lin nasbi bagi i'rab nasab. Wa ammal kasratu, dan adapun kasroh, fatakunu maka ialah ada kasroh itu, alamatan ialah sebagai tanda, lin nasbih bagi i'rab nasab, fi jam'il muannatsis salimi, di dalam jamak muannats salim. Jadi jamak muannats salim itu tanda i'rab nasabnya itu menggunakan kasroh. Artinya jamak muannats salim ini dalam kondisi dan tanda nasabnya itu dengan menggunakan harkat kasroh. Contohnya jamak muannats salim adalah ra'aitul muslimati. Jadi bukan ra'aitu muslimatah, tapi dibaca tih kasroh. Kenapa? Karena ketika jamak muannats salim dalam kondisi i'rab nasab, keadaan nasab, i'rab nasab itu adalah menggunakan harkat kasroh. Ja'a muslimah ra'aitu muslimati. Jadi tanda nasabnya itu dengan harkat kasroh. Nanti karena menjadi maf'ul bih asli dibaca nasab, dibaca fathah, bukan ya? Karena maf'ul bih itu kan termasuk mansubatil asma, ya, termasuk isim-isim yang harus dibaca nasab. Tapi kenapa lafaz ra'aitu muslimati, ya, ra'aitu melihat tuh siapa saya, muslimati kepada, kan menjadi maf'ul bih itu.
kepada seorang muslim. Kok tidak dibaca ra'aitu muslimatah? Karena tanda nasabnya itu jamak muannas salim itu dengan menggunakan harkat kasroh. Jadi tidak boleh dibaca ra'aitu muslimata. Kalau saya lihat di tabel itu contohnya ra'aitu muslimati. Jadi lafaz muslimati itu kedudukannya itu menjadi maf'ul bi, yang mana maf'ul bi itu adalah termasuk isim mansubatil asma, isim-isim yang harus dibaca nasab. Tapi kenasopannya ini adalah dengan menggunakan kasroh. Jadi kalau di i'rab itu apa? Lafaz muslimatih ini adalah kedudukannya sebagai maf'ul bi, dan tanda wa alamatu tanda i'rabnya itu dengan menggunakan harkat kasroh. Jadi bukan harus juga dibaca nasab, walaupun ini termasuk mansubatil asma, isim-isim yang harus dibaca nasab. Jadi kenasopannya itu, kedudukan nasabnya itu, i'rab nasabnya itu adalah dengan menggunakan harkat kasroh. Makanya pembagian i'rab ini, tanda-tanda i'rab ini harus hafal ini, sehingga kita bisa mudah untuk menentukan kalau isim mufrad itu dalam keadaan rofa, tanda rofanya itu menggunakan apa, kan seperti itu. Kalau jamak taksir dan lain sebagainya, jamak taksir ini berubah. Kalau di tanda rofanya itu jamak taksir kan menggunakan dhammah, ja'a rijalun. Tapi ketika jamak taksir yang nasab, tanda i'rab nasabnya itu menggunakan fathah. Contohnya di sini ra'aitu rijalan, berubah. Terus wa ammal kasratu, yang kasroh ya, wa ammal ya'u. Sekarang wa ammal ya'u, dan adapun yang ia, fatakunu, maka ialah ada apa yang ia itu, alamatan ialah sebagai tanda, alamatan ialah sebagai tanda. Wa amal kasroh, wa amal kasrotuh, dan adapun yang kasroh, fatakunu, maka ialah ada apa kasroh itu, alamatan ialah sebagai tanda, linnasbih, bagi i'rab nasab, fi jam'il muannatsis salimih, di dalam jamak muannas salim. Wa ammal ya'u, dan adapun yang ya, wa ammal ya'u, dan adapun yang ya itu, fatakunuh, maka ialah ada apa ia itu, fatakunuh, maka ialah ada apa ia itu, alamatan ialah sebagai tanda. Tanda apa? Lin nasbih, bagi i'rab nasab, lin nasbih, bagi i'rab nasab, fit tasniyati, di dalam tasniyah, isim tasniyah, wal jam'i, dan jamak. Fit tasniyati, di dalam isim tasniyah, wal jam'i, dan jamak. Wa amma hadfun nunih, dan adapun membuang nun itu, wa amma hadfun nunih, dan adapun membuang nun, fayakunu, maka ialah ada apa hadfun nun itu, membuang nun itu, alamatan ialah sebagai tanda, alamatan ialah sebagai tanda, lin nasbih, bagi i'rab nasab, fil af'alil khamsati, di dalam af'alul khamsah, atau di dalam fi'il yang
5. Allati raf'uha, allati yang raf'uha adapun rofaknya, af'alul khamsah itu, bisabatin nuni ialah dengan tetapnya nun. Bisabatin nuni ialah dengan tetapnya nun. Jadi af'alul khamsah itu tanda i'rab nasabnya itu dengan membuang nun, hadfun nun. Contohnya ayyan suro, kan asalnya ayyan suro, ayyan suron, kan ada nunnya. Nah, di dalam tanda i'rab nasabnya dengan membuang nun. Nah, ini adalah semua yang i'rab nasab. Jadi yang barusan itu, yang ya itu ada di jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim itu dalam tanda i'rab nasabnya itu dengan ya. Contohnya ra'aitu muslimi mina, melihat siapa saya muslimina, kepada orang banyak muslim. Jadi nasabnya itu dengan i'rab nasabnya itu dengan menggunakan ya. Terus yang kasroh itu terletak di jamak muannas salim. Contohnya ra'aitu muslimati, ra'aitu muslimatin, ya. Jadi muslimatin ini adalah yang kasroh, termasuk yang kasroh. Jadi jamak muannas salim tanda i'rab nasabnya itu dengan menggunakan kasroh. Tihnya itu ra'aitu muslimati. Terus yang hadfun nun artinya af'alul khamsah. Af'alul khamsah tanda i'rab nasabnya itu dengan membuang nun, ayyan suro. Yang asalnya itu ada nunnya, karena ketika nasab tanda i'rab nasabnya af'alul khamsah itu dengan membuang nun. Nah, ini adalah tentang gambaran di dalam matan jurmiyah ini tentang i'rab rafa dan i'rab nasab. Makanya bagi pemula yang belajar tentang nahwu dan shorof, ini juga sangat penting alamatul i'rab ini. Ini juga bagian dari rumus ketika kita belajar membaca kitab. Mungkin sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.